Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Kepo Film. Di video ini, Mimin membuat alur cerita donghua terbaru dari film The Lord of Rock Devil. Tanpa menunggu lama lagi, kita masuk ke ceritanya yuk. Pada part sebelumnya, saat berada di aula Suisian, Xiao tidak terpengaruh oleh pesona Xian dan dia menanyakan orang yang mengirim Xian. Muncul seorang pria dan menyerang Xiao. Part ini dimulai saat seorang pelayan memberitahu tentang Ying-er kepada Suqian. Dia mendapat informasi dari Zhou Bolun. Dia juga memberitahu Ying-er merupakan pelayan pribadi Lin Xiao. Qian mengatakan mereka dari Pavilium Qiankun sudah meremehkan Lin Xiao. Pelayan mengatakan takutnya Xiao merusak rencana besar Pavilium Qiankun dan bertanya apakah mereka harus membunuhnya. Qian mengatakan tidak perlu, dia akan bertemu dengan Xiao. Dan ternyata di ruang sebelah orang yang mereka bicarakan sedang dipukul. Pria yang memukul Xiao adalah kakak San Guang Sensui. Mereka saling kejar-kejaran di ruang sempit itu. Xiao tersandung kaki Suan Guang dan dia terjatuh hampir menimpa Xian. Kemudian Xiao menjadikan Xian sandra. Tuan muda itu meminta Xiao melepaskan Xian. Xiao justru meminta pria itu melepaskannya. Tapi pria itu tidak mau karena Xiao sudah menghina adiknya. Xiao mengatakan dia tidak menghina Sensui, dia hanya mengatakan kebenaran. Xian berbisik kepada Xiao kalau dia melepas Xian, Xian akan membantu Xiao lari. Xiao setuju tapi dia mengatakan kejadian hari ini dia masih tetap mengingatnya. Xian mulai menggunakan pesonanya untuk meminta tuan muda itu menolongnya. Xiao melepaskan Xian dan segera ditangkap sang tuan muda. Xiao mengatakan kejadian hari ini merupakan kesalahpahaman. Dia akan mentraktir tuan muda makan dan Xian akan menemaninya. Saat sang tuan muda ingin membahas Sensui, Xian kembali merayunya dan mengatakan akan memainkan lagu untuk tuan muda itu. Sang tuan muda terpesona dan mengikuti Xian. Xiao membangunkan kedua temannya yang pura-pura pingsan dan meninggalkan ruangan itu. Di sisi lain, Ying-er sudah sampai di aula Suisian. Bibi Qi melihatnya dan bertanya siapa gadis cantik ini. Ying-er berkata dia datang untuk mencari tuan mudanya. Bibi Qi mengatakan tuan mudanya tidak ada. Ying-er menjawab dia akan memeriksa sendiri. Bibi Qi mencegahnya dan bertanya siapa tuan mudanya. Ying-er belum sempat menjawab. Muncul Suqian mengatakan dia akan mengantarnya menemui tuan mudanya. Saat Qian memaksa Ying-er mengikutinya, Xiao muncul dan mencegahnya. Qian mengatakan Xiao sangat cepat keluar dari kamar Xian dan sepertinya pesona Xian tidak terlalu hebat. Xiao bertanya apakah Xian orangnya Qian dan apa tujuannya. Qian justru menjawab Xiao hanya perlu ingat pengadilan Xia semakin tidak berguna. Xiao memukulnya tapi Qian berhasil menghindar. Xiao mencoba menyerang kembali tapi dicegat teman-temannya. Bibi Qi berkata Qian dari Pavilium Qiankun. Jika punya masalah dibicarakan baik-baik. Sebelum Qian pergi, dia mengatakan mereka akan bertemu lagi. Kemudian saat di jalan, Suan Guang mengatakan Xiao melakukan hal yang benar. Karena kekuatan Pavilium Qiankun tak terduga, tidak bisa menghadapi mereka secara langsung. Xiao menjawab dilihat dari penampilan mereka tidak membuatnya tertarik. Saat mereka berjalan, mereka tidak menyadari sedang diikuti pria yang membawa kotak pedang. Kemudian di kediaman Hou Xifang, mereka sudah selesai makan dan kedua teman Xiao memperebutkan daging terakhir. Tapi Xiao merebutnya dan memberikannya ke Ying-er. Mereka memuji masakan Ying-er dan Ying-er berjanji akan mempelajari lebih banyak resep dan memasak untuk mereka.
我要再多。 Setelah Ying pergi, kedua temannya bertanya tentang tulang menawan dan kenapa mereka terpengaruh. Xiao menjawab, ini jenis seni bela diri, sihir pesona memanipulasi pikiran orang. Dan Xuan Guang bertanya kenapa Xiao tidak terpengaruh. Xiao dengan sombong mengatakan agar tidak terpengaruh membutuhkan waktu kultivasi yang 你 lama. 们慢慢来，不要坐怀不乱这种本事。 Mu Feng mengatakan mereka tidak boleh membiarkan Xiao Xianxi melihat Xian karena akan sangat merepotkan membawanya kembali ke istana jika dia terpengaruh. 非要带回 Xiao mengatakan dia takut Xiao Xianxi akan terbunuh. Xiao tanpa sadar mengingat saat Kaisar Beitian dihianati dan ingin dibunuh oleh orang yang sudah dia anggap saudara. Dan Xiao mengatakan dia tidak akan membiarkan orang lain menggertak Xiao Xianxi. Xian juga tidak mati, dia mungkin memiliki kegunaan lain. 却有还没死成，说不定我绝不会让人欺负。 Kemudian pelayan datang memberitahu kedatangan Liu Xi. Xi membawa berita dari Pavilion Qiankun bahwa mereka akan mengadakan lelang besar dalam waktu dekat. Mereka melelang armor naga giok emas dan barang bagus lainnya. Xiao berpikir lelang ini akan menjadi peluang bagus untuk mendapatkan uang. Xiao mengajak Xi pergi untuk meminjam ruang penyulingan. 拍卖会里确实炼室拥有。 Di sisi lain, Ling Sun berada di guild penyulingan untuk membeli resep obat. Jiang Hong datang dan menawarkan untuk menyuling obatnya. 那就有劳江洪大师，我亲自为李 Hong 公子。 juga menyinggung tentang Ling Sun yang terluka oleh Xiao. Dia mengatakan cendekiawan dari Akademi Xia bagaimana bisa diintimidasi oleh orang lain. Hong memanasi Ling Sun untuk menuntut Xiao dan biarkan pemerintah yang menegakkan keadilan. Hong menyarankan untuk mengajak 300 cendekiawan akademi mengajukan petisi bersama dan tidak akan ada yang membantu Xiao. Lixun setuju dengan ide Hong dan pergi. Hong terlihat senang karena berhasil mempengaruhi Lixun. Sesampainya di ruang penyulingan, Xi mengatakan ruangan penyulingan berada di dalam formasi untuk mengumpulkan roh surga dan bumi, dan merupakan ruang penyulingan terbaik di seluruh dinasti Xia. 大下最顶级的整座修炼师公会， Xiao terlihat bosan dan bertanya, bahan diperlukan sudah siap? Xi mengatakan semua bahan sudah siap dengan kualitas yang bagus. Xiao mengatakan Xi meminjam ruang penyulingan dan memberikannya banyak barang bagus. Apa mungkin ingin mencuri resepnya? Xi menyangkalnya dan Xiao mengatakan kalau begitu saat Xiao menyuling pil, Xi keluar dari ruangan. 后你就出去吧。不敢。好， Xi menawarkan diri untuk tinggal membantu Xiao membakar bahan-bahan. Xiao bertanya bagaimana cara Xi membakarnya. Xi mengatakan metode yang biasa digunakan dan Xiao tertawa mendengarnya. Xiao menjelaskan metodenya dalam menyuling pil dan Xi mengatakan metodenya mematahkan metode penyulingan pil sejak zaman kuno. 灵气滋养万物。 可是打破了现有自古以来的炼丹之法。 Xiao menjawab terus kenapa dan menyuruh Xi melihat baik-baik. Tapi dia sadar bukannya Xi seharusnya keluar ruangan. Xi berlutut dan mengatakan dia sangat tertarik dengan cara penyulingan Xiao. Dia juga mengatakan di masa depan apapun yang Xiao butuhkan tinggal memerintahnya. Xiao menyuruhnya berdiri dan berkata mereka akan menjadi satu keluarga jadi tidak perlu sungkan. 以后都是自家人，客气。 Kemudian Xiao memulai penyulingan tetapi dia kaget karena tungku pil ini menyerap kekuatan spiritual terlalu cepat dan dia tidak bisa menahannya dan membuatnya terlempar ke belakang. 我承受不住了。 Xi menanyakan keadaan Xiao. Xiao justru mengatakan ini formasi yang bagus. Xi memuji Xiao karena berhasil memicu api berwarna ungu. Karena formasi 7 api misterius memiliki api berbeda, merah yang terlemah, ungu yang terkuat. Xiao justru merasa bahwa kekuatan sebelumnya bukan kekuatannya. Xiao tidak ingin memikirkannya karena menghasilkan uang yang lebih penting. 刚刚算了， Xiao mulai melakukan penyulingan dan dia berhasil membuat 3 buah pil awan dewa. Pil itu mampu membuat latihan seorang praktisi meningkat pesat. Xi mengatakan Xiao memiliki teknik seperti ini, dia bisa mengubah dunia. Xiao menyerahkan pil itu kepada Xi dan mengatakan mengikutinya Xi tidak akan menderita. 日千里，就丹元神丹， 是跟着我。 就是改天换地。世子拥有 Di kediaman Hawkin Sui, Jiang Yu mengatakan kepada ayahnya dia sudah mempersiapkan semuanya, memasukkan Lin Xiao ke penjara.
父亲放心，朕将林啸关入。 Saat Jiang Yu meninggalkan ruangan, muncul seorang pria bernama Si Jianyun dan mengatakan Jiang Yu tidak seperti Hou Qinsui ketika masih muda. Jiang Yu bukan alat yang bagus karena tidak berguna. Hou Qinsui marah mendengarnya. Ji Yun tidak peduli dan mengatakan saat berurusan dengan Hou Sifang, Qinsui masih membutuhkannya. Qinsui juga mengatakan bahkan jika memasukkan Xiao ke penjara, mereka tidak bisa mengalahkan mesin Hou Sifang. Mereka harus mengandalkan tentara pertahanan kota di bawah keponakannya. Ji Yun justru mengatakan tidak akan membiarkannya kembali. Sebelum Ji Yun pergi, dia memperingati Qinsui untuk mengatakan kepadanya tentang kondisi istana. 那是自然。 答应我援请公。 Cerita kembali ke Xiao, dia mengatakan untuk mengirim ketiga pil ke Pavilium Qiankun atas nama Si. Si bertanya mereka harus menyerahkan 3 pil. Pavilium Qiankun terlalu licik. Xiao mengatakan kirim ketiga pil itu, dia akan menunjukkan pertunjukan yang bagus. 送过去，后边密码，谁想占便宜？ Muncul ketua Qi menanyakan pertunjukan apa. Si memberi hormat kepada gurunya dan kakek Qi mengatakan perkembangannya sudah banyak. Si menjawab dia sudah mengatasi racun di tubuhnya dan kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat 2. 先前中毒，魂力 Xiao merayu kakek Qi memarahinya mengatakan bajingan ini yang memasuki ruang penyulingan. Dia juga mengatakan Xiao lebih kuat darinya saat dia masih muda. Sebelumnya Xiao selalu mengamuk setiap kali tidak bisa berlatih dan menyebabkan banyak masalah 该 untuknya. 隐瞒齐老，我是吗？可是在我这儿成了。 Kemudian Xiao menanyakan asal Pavilium Qiankun. Kakek Qi mengatakan Pavilium Qiankun baru di dinasti Xia. Mereka memiliki harta yang banyak. Mereka terbagi menjadi gudang cahaya, menjual barang dan menghasilkan uang, dan gudang rahasia rumornya untuk transaksi jahat. Kakek Qi mencurigai Xihao kenapa dia bertanya tentang Pavilium Qiankun. Xihao mengatakan dia juga tahu memprovokasi mereka sangat berisiko. 乾坤阁无乾坤阁。 唐诗，我知道，招惹他们得不偿失。 Xiao juga bertanya sekte pedang King Yun milik kakeknya, apakah dia bisa meminta bantuan mereka? Ketua Kim menjawab, sekte pedang King Yun hanya bertindak dengan token. Dia mengatakan ayah Xiao memiliki salinan terpisah dari token itu. Xiao berpikir untuk mendapatkan token saat kakek Kim menanyakan kabar ayah Xiao. Dia mengatakan bahwa dia mempunyai janji dengan ayahnya yang ingin memberikan latihan kepada Xiao. Xiao pergi meninggalkan kakek Qi dan Si. 先走一步，糟了，我和爹约。 Di halaman rumahnya, Xiao melihat buku metode terlarang naga hijau kecil, sedangkan Ying Er sedang mengipasinya. Xiao menyalahkan Ying Er karena memberitahu kepada ayahnya kejadian di aula Suisian yang membuatnya dipukuli. 又挨了顿打。 Xiao mulai melihat teknik naga hijau dan dia tidak menyangka keluarganya mempunyai teknik yang bagus. Tapi sayangnya teknik ini tidak ada bentuk dan pesona. Teknik ini bukan naga hijau tapi ular hijau. Dia menduga nenek moyangnya belum pernah melihat naga asli. 可惜没有见过真有形态。为 Kemudian Xiao memanggil Sulong. Sulong kelihatan tidak senang, tapi saat Ying Er menyentuhnya, Sulong justru menyukainya. 又见面了。 Xiao mengejeknya mengatakan Sulong juga tahu cara menyenangkan gadis kecil yang membuat Sulong marah dan menyemburkannya dengan api, dan Sulong pergi. Xiao mengatakan latihan ini sangat cocok untuknya dengan melihat naga sejati membantu meniru gerakannya. Ying Er justru mengatakan naga sejati sangat imut dan kapan dia bertemu naga sejati lagi. Xiao mengatakan selera Ying Er aneh. Ying Er bertanya apakah Xiao akrab dengan naga sejati. Xiao menjawab mereka tidak akrab, tapi setelah ini harusnya menjadi akrab. 不熟，傻丫头，你应该 Xiao berhasil menyempurnakan teknik yang dibuat nenek moyangnya. 这功法还有所欠。我都根据这个 Bentuk yang pertama cakar naga hijau, kedua ayunan ekor naga hijau, ketiga pembalik sungai bawah laut, keempat hempasan mutiara air, kelima naga hijau pengguncang gunung, keenam naga pembelah langit. 青龙探爪，青龙摆尾，江倒海，出水系，山将士。 Ayahnya datang dan tiba-tiba menyerangnya. Ying mengatakan ingin melihat hasil latihan Xiao.
Xiao menjawab dia hanya di ranah pemurnian tubuh sedangkan ayahnya berada di ranah Yuan sejati. Yin tidak mendengar alasannya dan mereka mulai berlatih. Yin berhasil mengalahkan Xiao dan mengatakan kemajuan Xiao cukup banyak. 长进不少啊！ Xiao bertanya saat ayahnya bertarung melawan kakek apakah juga sangat hebat. Yin menjawab walaupun sudah bekerja keras, dia hanya orang awam di dunia bela diri. Xiao bertanya saat ayahnya diangkat menjadi Hou muda, mengapa tidak tinggal di daerah timur Qingzhou? Yin menjawab satu-satunya keinginannya hanyalah keamanan Xiao dan ibunya. Xiao menyadari ayahnya menjauh dari medan perang dan kembali ke ibu kota untuk menyelamatkannya dan ibunya. 保全我和母远离战场。 Xiao juga mengatakan demi melindungi dirinya sendiri, apakah dia bisa meminjam token sekte pedang Qingyun? Tapi pelayan dan sekelompok prajurit dari Biro Penegak Hukum datang mengganggu pembicaraan mereka. Prajurit meminta Xiao mengikuti mereka. Yin meminta mereka menjelaskan masalah yang terjadi. Prajurit mengatakan 300 cendekiawan akademi membuat petisi di depan Biro Penegak Hukum. 状告世子，我宗人学宫300。 Yin memperingati mereka jika menyakiti Xiao, mereka akan menerima konsekuensinya. Kemudian Yin memberikan token kepada Xiao dan Xiao dibawa pergi. Muncul seorang prajurit bernama Su Xiliu dan Yin memintanya untuk melindungi Xiao. 但这一次状况，我不想。 Saat Xiao keluar dari kediamannya, di sepanjang jalan warga berkumpul dan mereka senang Xiao ditangkap. Xiao merasa aneh, dia sudah lama tidak menyinggung orang dan hari ini ada begitu banyak orang melihatnya. 多了这么多看热闹， Xiao memberi kode dan Ying Er muncul dari balik tembok. Xiao menggunakan bahasa isyarat, menyuruh Ying Er memperhatikan apakah ada orang yang mencurigakan. Ying Er menjawab dia akan melakukannya dan mengikuti orang itu. 让我放个鱼饵。 Xiao menendang salah satu prajurit dan memberikan prajurit itu emas, dan Xiao memukul prajurit itu. Dia mengatakan ayahnya sudah pergi ke istana bertemu kaisar. Dia meminta mereka bertarung dengannya, dan Xiao mulai berkelahi dengan para prajurit. Seorang pria dari jauh memperhatikannya, dan Ying Er diam-diam mengikuti pria itu. 果然还是那个狮子讨教。 请你们 Teman-teman, ini adalah part kelima dari alur cerita film The Lord of Rock Devil. Apabila ada saran, kritik, dan ingin membuat alur cerita film lainnya, boleh komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.